Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semuanya? Alhamdulillah baik. Oke, sebelum kita mulai pelajaran di pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai memperkukuh persatuan dan kesatuan dalam konteks NKRI. Maksudnya apa? Dalam kalimat tersebut terdapat makna persatuan dan kesatuan bangsa. Ada 5, yaitu persatuan. Yang kedua, kesatuan. Yang ketiga, integrasi nasional. Yang keempat, nasionalisme. Dan yang kelima, patriotisme. Apa kalian tahu mengenai makna dari yang pertama, yaitu persatuan? Apa menurut kalian? Ada yang tahu? Tidak. Nah, persatuan di sini secara sederhana berarti gabungan dari beberapa bagian menjadi sesuatu yang utuh. Atau persatuan itu berkonotasi disatukannya dari berbagai macam corak yang beragam ke dalam suatu kebulatan yang utuh. Konsep bangsa dalam substansi ini, bangsa Indonesia, yaitu bangsa yang menghuni wilayah Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Bersatunya bangsa Indonesia ini didorong oleh kemauan yang sadar dan penuh tanggung jawab untuk mencapai kehidupan bangsa yang bebas dalam suatu wadah negara yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Terbinanya persatuan bangsa akan melahirkan kesatuan bangsa, yakni suatu kondisi yang memperlihatkan adanya keamanan, kesentosaan, dan kejayaan. Jika kesatuan bangsa tercipta, maka negara kita akan menjadi bangsa yang aman, sentosa, dan jaya. Yang kedua, yaitu konsep kesatuan. Dalam konteks konsep kesatuan ini ada 2 aspek, yaitu aspek alamiah dan aspek sosial. Dalam aspek alamiah ini yang tersebut adalah konsep kewilayahan seperti darat, laut, dan udara. Kemudian aspek sosial meliputi politik, sosial, budaya, ekonomi, pertahanan, dan keamanan. Berdasarkan konsep wawasan Nusantara, negara kita memiliki karakteristik. Terdapat 4 karakteristik. Ada yang tahu mungkin? Tidak. Oke. Di dalam 4 karakter ini akan saya sebutkan. Yang pertama, negara kepulauan yang pengertiannya adalah suatu wilayah yang lautannya ditaburi pulau-pulau besar dan kecil. Yang kedua, konsep utamanya adalah manunggalnya wilayah laut, darat, dan dengan wilayah udara. Dan yang ketiga, yaitu laut atau perairan merupakan wilayah pokok, bukan merupakan pelengkap. Dan yang keempat, yaitu laut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari daratan, bukan pemisah antara daratan dan pulau yang satu dengan yang lainnya. Kemudian yang ketiga, yaitu integrasi nasional. Apa sih integrasi nasional itu? Tidak tahu. Ya, akan kita bahas hari ini. Integrasi itu merupakan suatu proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang saling berbeda yang ada dalam kehidupan sehingga menghasilkan keserasian dalam kehidupan masyarakat. Bangsa Indonesia secara sadar ingin bersatu agar hidup kokoh sebagai bangsa yang berdaulat, memiliki faktor-faktor integratif bangsa sebagai perekat persatuan, yaitu terdapat 6. Siapa yang bisa menyebutkan? Tidak bisa. Tidak ada yang tahu? Tidak. Ya udah. 6 ini akan saya sebutkan. Yang pertama yaitu Pancasila. Yang kedua, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Yang ketiga, Sangsaka Merah Putih atau bendera merah putih. Yang keempat yaitu lagu kebangsaan Indonesia Raya. Yang kelima, bahasa Indonesia. Yang keenam, Sumpah Pemuda. Dari yang saya sebutkan tadi, di ulangan harian berikutnya akan saya cantumkan di pertanyaan. Maka kalian harus bisa menghafalkan dan setidaknya kalian mengingat-ingat hari ini atau dicatat. Ya, Bu. Oke, yang keempat yaitu konsep nasionalisme. Apa sih konsep nasionalisme? Nggak tahu, Bu. Konsep nasionalisme yaitu suatu paham yang menganggap bahwa kesetiaan bangsa tertinggi, setiap pribadi harus diserahkan kepada negara. Paham nasionalisme mulai dikenal di Indonesia sejak awal abad ke-20, yaitu saat berdirinya Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Berdirinya Budi Utomo itu merupakan awal dari kebangkitan nasional dan merupakan awal dari kesadaran nasional. Tanggal berdirinya organisasi pergerakan tersebut kita peringati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Ingat-ingat ya. Ya, siap. Oke, dan yang terakhir, konsep patriotisme. Konsep patriotisme merupakan salah satu unsur nasionalisme. Sikap sudi mengorbankan segala-galanya untuk kejayaan tanah air, bangsa, dan negara. Ciri-ciri patriotisme itu seperti apa sih? Nggak tahu. Oke, ciri-ciri patriotisme itu merupakan cinta tanah air. Jika kalian cinta terhadap tanah air Indonesia ini, maka kalian memiliki sikap patriotisme. Dan yang kedua, rela berkorban. Rela berkorban yang seperti apa? Yaitu rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Yaitu untuk kepentingan bangsa dan negara, bukan kepentingan pribadi kalian. Maka yang disebut memiliki nilai patriotisme yaitu rela berkorban demi bangsa dan negara. Dan yang ketiga yaitu menempatkan persatuan, kesatuan, dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Maksudnya seperti tadi, tidak mementingkan diri sendiri, mementingkan keutamaan bangsa dan negara, golongan. Yang keempat yaitu berjiwa pembaharu. Yang kelima, tidak kenal menyerah, tidak pantang menyerah. Nah, mungkin materi hari ini sampai sini, dan pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai kehidupan bernegara dalam konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Nah, sebelum hari ini jam kita selesai, maka kalian akan diskusi dahulu. Saya akan memberi 3 pertanyaan. Kalian berkelompok 3-3. Dan pertanyaannya silakan ditulis. Nanti kalian diskusi di rumah atau diskusi kelompok di rumah ya. Oke, yang pertama. Apa makna persatuan dan kesatuan bangsa? Sudah. Nanti ada 5. Kalian sebutkan dan jelaskan sedikit. Dan yang kedua yaitu berdasarkan konsep wawasan Nusantara, negara kita ini memiliki karakteristik. Tadi saya menyebutkan 4. Coba kalian sebutkan. Dan yang ketiga yaitu perbedaan antara nasionalisme dan patriotisme. Nah, 3 pertanyaan tersebut kalian diskusi kelompok mau dikerjakan di sekolah atau dikerjakan di rumah, itu akan saya cek pertemuan selanjutnya. Dan setelah saya cek hasilnya, kita setelah itu membahas mengenai kehidupan bernegara dalam konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, mungkin ini dulu yang dapat saya sampaikan anak-anak. Iya, Bu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Oke, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Maaf apabila saya menyampaikannya kurang jelas atau bagaimana.
Oke. Apakah saya tadi ada yang kurang jelas atau bagaimana? Tidak. Oke. Nanti apabila ada yang kurang jelas, nanti catatannya kurang atau bagaimana, kalian bisa WA saya. Kemudian atau di pertemuan selanjutnya kalian bisa menanyakan kepada saya ya. Oke, saya minta maaf apabila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.